Film aksi spionase penuh adegan spektakuler, cerita solid, humor ala Benji, gadget canggih, lanskap indah pegunungan dan kota-kota Eropa, dan pengalaman bersinema hampir 3 jam. Our lives. Salam sinema sahabat sinemalogi. Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 adalah film aksi yang disutradarai Christopher McQuarrie. Film ini dibintangi Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Tom Clemente, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Shea Whigham, Ving Rhames, Esai Morales, Cary Elwes, dan lain-lain. Dead Reckoning Part 1 bercerita tentang Ethan Hunt dan kawan-kawan yang harus menerima misi melacak senjata mematikan yang keberadaannya bisa menimbulkan petaka jika jatuh ke tangan yang salah. Musuh misterius berupa entitas yang mampu mengendalikan segala data digital membuat semua menjadi pelik. Bangkitnya hantu masa lalu Ethan juga mengancam keselamatan orang-orang yang dia sayangi. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 adalah film ke-7 seri Mission Impossible yang diproduseri Tom Cruise. Film waralaba yang diadaptasi dari serial televisi lawas berjudul sama ini merupakan salah satu seri film aksi spionase dengan kualitas terjaga sejak tahun 1996. Formulanya selalu sama, yaitu Ethan Hunt menerima misi berbahaya yang apabila gagal maka keberadaannya akan dianggap tidak ada. Meski dengan rumus sama, tetapi setiap film Mission Impossible selalu memiliki sajian aksi berkualitas, bombastis, dan memuaskan penonton. Film dibuka dengan adegan yang sama sekali bukan tipikal film Mission Impossible. Tidak ada adegan rahasia beraksi, tidak ada Ethan Hunt dalam penyamaran, tapi berupa sekuens kapal selam yang sedang dalam mode tempur dengan musuh. Mengingatkan pada gaya film-film 90-an seperti The Hunt of Red October atau Crimson Tide. Tapi adegan ini penting sebagai benang merah menuju film part 2 nanti. Jadi jangan sampai telat masuk bioskop. Dengan durasi 2 jam 45 menit, saya agak kaget ternyata film ini banyak adegan ngobrolnya. Memang adegan-adegan tersebut perlu untuk memaparkan apa sebenarnya entitas yang wujud fisiknya tak berbentuk itu. Bahwasannya siapa yang bisa mengendalikan informasi, merekalah yang bisa mengendalikan manusia. Situasi debat ala film spionase sangat kental di sini. Beberapa shoot dan pengambilan gambar mengingatkan pada Mission Impossible pertama tahun 1996 karya Brian De Palma. Terutama adegan ngobrol antara Ethan dan Kittredge. Intense, penuh variasi Dutch angle. Mungkin Chris McQuarrie memang membuatnya seperti homage buat De Palma. Beberapa adegan suspense juga terasa inspirasinya dari film-film Alfred Hitchcock. Dengan iringan narasi dramatis, film ini bagai menceritakan mitologi kisah Ethan Hunt sejak awal karirnya. Bagaimana agen-agen datang dan pergi dari sisinya, serta romansa-romansa yang pernah singgah. Sedangkan untuk adegan action, ada beberapa sequence adegan yang luar biasa memukau. Penyerbuan di gurun, kucing-kucingan di bandara, kejar-kejaran mobil di Roma, sampai puncaknya yaitu adegan spektakuler di kereta api Orient Express. Bumbu drama di seri ini tidak lebay dan jauh dari kata absurd. Untuk film dengan subjudul Part 1, ending film juga tidak terasa menggantung. Seperti tradisi sebelumnya, film ini kembali menampilkan anggota tim Ethan yang sangat setia. Simon Pegg yang kembali sebagai Benji, Ving Rhames sebagai Luther, serta Rebecca Ferguson yang kembali menjadi Elsa Faust. Para agen senior ini bisa padu sebagai satu kesatuan karena sudah klop sejak film Mission Impossible kelima.
Karakter baru Grace yang diperankan Hayley Atwell sangat mencuri perhatian. Chemistry-nya bareng Tom Cruise sangat enak dilihat. Dia bisa mengimbangi karisma Tom Cruise dengan daya tarik tersendiri. Ada juga Pom Klementieff yang mungkin lebih dulu dikenal sebagai Mantis di trilogi film Guardians of the Galaxy. Di sini dia menjadi perempuan badass yang suka nabrak apapun saat nyetir mobil. Seru sekali. Vanessa Kirby masih tampil elegan dan misterius. Sayangnya, Esai Morales sebagai lawan utama Tom Cruise di sini karakternya kurang bold. Sebagai villain tidak ada ciri khas yang benar-benar muncul. Seolah-olah dia hanya sebagai tangan kanan musuh sebenarnya yang masih belum terlihat. Dan seperti sebuah keharusan, film-film Mission Impossible selalu menampilkan adegan fenomenal Tom Cruise melalui aksi berbahaya. Yang dari setiap film sepertinya level bahayanya semakin naik. Semuanya dieksekusi dengan megah sehingga menjadi spektakel daya tarik utama film. Seperti adegan Ethan Hunt terjun dari bukit menggunakan motor dan parachute. Semua dilakukan Tom Cruise tanpa pemeran pengganti, membuatnya menjadi bintang tradisional Hollywood kelas A yang masih tersisa. Tak lupakan bagaimana tahun lalu Tom Cruise menyelamatkan sinema dengan Top Gun Maverick-nya. Sinematografi film ini sangat cantik. Beberapa adegan kala senja serta sun-kissed wajah Ethan dan Elsa membuat bumbu romansa terasa. Ethan Hunt agak bucin kayaknya. Musik khas Mission Impossible yang begitu mudah dikenali juga masih mengiringi sepanjang film. Jadi apalagi yang kurang? Mission Impossible The Reckoning Part 1 menjadi film aksi spionase penuh adegan spektakuler, cerita solid, humor ala Benji, gadget canggih, lanskap indah pegunungan dan kota-kota Eropa, dan pengalaman bersinema hampir 3 jam. Tonton di layar terbesar untuk kepuasan maksimal. Apakah The Reckoning Part 2 nanti akan menjadi seri terakhir Mission Impossible? Dalam sebuah wawancara terbaru sih, Tom Cruise bilang sangat mengagumi Harrison Ford yang masih memerankan karakter Indiana Jones saat sudah berusia 80 tahun. Sedangkan Tom Cruise sendiri 61 tahun. Jadi sepertinya masih ada kesempatan sampai 20 tahun ke depan. Demikianlah video reaksi dari film Mission Impossible The Reckoning Part 1 yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe. Cek akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, bersenang-senang kemudian.